Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 40. Saya akan bacakan bagi kita semua ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 18 sampai ke-31. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti sejak dari bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua binatang itu? Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tiada yang tidak hadir, dan sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini bertema dua identitas Allah. Saya pernah membaca satu kutipan Bapak Ibu Saudara. Satu kutipan itu sangat menarik. Ia mengatakan demikian. Terkadang ketika kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita melupakan bahwa fungsi doa itu, fungsinya itu bukan untuk mempengaruhi Tuhan. Kadang-kala kita terjebak bahwa untuk mendapatkan bagaimana apa yang kita inginkan, kita berdoa seolah-olah kita ingin mengatur Allah. Kita terjebak, kita seolah-olah menempatkan Allah sebagai pemberi segala yang kita inginkan, dan kita hanya berfokus kepada pemberian Tuhan, bukan kepada Sang Pemberi. Sehingga kita melupakan bagaimana ada pribadi dan posisi Allah yang sebenarnya. Kalau kita baca bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana Nabi Yesaya itu sedang menegur bangsa Israel. Mereka mengeluh, ternyata mereka merasa seolah-olah Tuhan itu tidak memperdulikan mereka, sehingga mereka mengatakan, Nabi Yesaya itu mengatakan kepada bangsa Israel, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini menunjukkan bagaimana kekekalan Allah ini berkebalikan dengan natur manusia yang fana dan terbatas. Allah yang kekal, Allah mengatur segala sesuatu, bukan hanya untuk
jangka waktu tertentu, bukan untuk sekian, untuk beberapa waktu ini, beberapa waktu itu, melainkan dari kekekalan hingga menuju kekekalan. Nah, sehingga bangsa Israel dan juga setiap kita, Bapak Ibu Saudara, diingatkan bahwa Allah adalah yang berkuasa atas sejarah manusia. Begitu juga dengan umat Israel. Dan kita perlu memahami bahwa kadang penyelesaian Allah bukanlah penyelesaian yang cepat sebagaimana yang manusia inginkan. Terkadang kita ingin segala sesuatu itu cepat selesai. Segala sesuatu itu yang tidak enak itu ingin kita rasanya cepat selesai. Tetapi ternyata itu bukan apa yang Allah inginkan. Bukan penyelesaian yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Nabi Yesaya di sini menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah pencipta seluruh dunia. Allah yang tidak terbatas hanya pada cakupan lokal atau wilayah tertentu saja. Karena Ia tidak pernah menjadi lelah ataupun lesu untuk memelihara ciptaannya dan berkuasa atas semua bangsa. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam sejarah perjalanan hidup umat Israel, tentunya mereka mengetahui akan hal ini. Tetapi seringkali mereka membatasi bagaimana keadilan dan kebenaran Allah yang bersifat mereka rasa itu hanya pada daerah-daerah tertentu, pada kelompok-kelompok tertentu, untuk kepentingan diri mereka saja. Mereka nggak merasa bahwa apa yang telah mereka lalui adalah sungguh-sungguh pekerjaan Allah yang begitu luar biasa. Mereka tidak menyadari bahwa Allah memiliki bagaimana pengertian yang secara utuh, yang secara sempurna melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengatur Allah, kita tidak bisa mengukur Allah hanya berdasarkan apa yang kita alami, hanya berdasarkan apa yang kita rasakan, melainkan juga berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab dari pengenalan akan firman Tuhan, kita akan mengetahui bagaimana kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, bagaimanakah seharusnya umat Israel itu merespon Allah yang demikian? Kita bisa lihat di sini Nabi Yesaya menyampaikan bahwa tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata menantikan Tuhan ini berarti bahwa kita melekat kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dengan cara kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bersekutu sehingga kita bisa memahami bagaimana kehendak Allah di dalam kehidupan kita, dan kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita menyesuaikan diri dalam kehidupan kita karena Tuhan sendiri telah berjanji setiap orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kiranya Tuhan menolong setiap kita supaya kita dapat mempercayai Tuhan dengan benar, dan kita dapat mengandalkan Tuhan. Kita tidak berusaha menjadi umatnya yang mengatur kehendak Allah, tetapi kita bersedia untuk mengikut Tuhan. Kita berusaha setia untuk mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami datang di hadirat-Mu bersyukur atas firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami. Kami berdoa ya Bapa, mungkin di antara kami, di antara setiap kami ya Bapa, mungkin ada yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan kesulitan di dalam kehidupan kami, entah itu pekerjaan, melalui pergumulan hidup sehari-hari. Tetapi ya Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam kondisi apapun dalam kehidupan kami, biarlah Engkau yang senantiasa mengingatkan kami bahwa kami harus mempercayai jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin jalannya tidak mudah bagi kami saat ini, tapi kami mau percaya bahwa itu adalah jalan yang terbaik yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, untuk membentuk setiap kami menjadi seturut serupa dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.